Horas untuk kita semuanya, Amang dan Inang, para Naposo Bulung, Gereja KPP Tanjung Sari. Hari ini kita kembali bersekutu dengan firman Tuhan, akan tetapi kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu kepada kehidupan kami. Karena sampai saat ini kami bisa seperti ini, semuanya adalah karena kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami akan renungkan itu dalam kehidupan kami dan kami akan laksanakan itu Tuhan. Karena itu berkati kami dan Roh Kudus mula yang memberkati kami, menjaga kami, membimbing kami memahami firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Pasal 4 ayat 16. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasti kita semua yang ada saat ini pernah menyatakan ingin merayakan atau sudah merayakan hari ulang tahunnya. Ketika waktu untuk merayakan hari ulang tahunnya atau ketika dia berada dalam hari ulang tahunnya, saudara-saudara, mungkin orang akan mengatakan, kita akan mengatakan itu adalah sukacita. Karena katanya bertambah usia kehidupan kita. Tetapi ada yang mengatakan seperti ini, ketika saya masuk dalam hari ulang tahun, maka saya masuk dalam sebuah kesedihan. Mengapa sampai berada dalam kesedihan? Saudara-saudara, dinyatakan bahwa hari-hari saya di dunia ini semakin berkurang. Hari demi hari, tahun demi tahun yang akan saya lalui pun akan berkurang katanya. Ya, memang secara logikanya ya bisa membuat kita bersedih atau mungkin bisa membuat kita tidak bersukacita karena kita tidak tahu berapa hari lagi kah kita berada di dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian juga dengan kondisi secara fisik tubuh kita. Orang mengatakan mulai dia dari bayi, anak kecil berjalan, kemudian remaja, kemudian pemuda, kemudian menjadi orang tua, kemudian saatnya dia menjadi lansia. Dan ketika lihat fisik tersebut bukan semakin kokoh, tetapi ternyata fisik tersebut dia mengalami penurunan. Apalagi ketika di usia tertentu. Kalau di Indonesia pada usia 60, masuklah dikatakan usia lansia. Secara fisik sudah mengalami kekurangan tenaga. Ya, tentu hal ini bisa mempengaruhi tidak bersukacita. Ya, mempengaruhi bahwa ternyata kekuatan tubuh tidak bisa dipertahankan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita juga pasti akan diiringin berbagai hal, berbagai suka dan duka dalam hidup kita. Diiringi dengan kondisi fisik yang mempengaruhi perjalanan hidup kita. Kalau melihat hal tersebut, orang pasti akan mengatakan sudah sepatutnya manusia itu tawar hati. Sudah sepatutnya manusia itu mengalami ketakutan. Sudah sepatutnya manusia itu bimbang, khawatir menjalani perjalanan hidup. Tetapi
melalui firman Tuhan hari ini, Paulus mau mengatakan, Paulus jujur bahwa dia hari demi hari, bahwa manusia lahiri dia, sama seperti yang tadi, akan berkurang, akan turun, akan menurun, pada sampai titik tertentu yang tidak bisa lagi berproduktivitas, tidak bisa lagi berkarya. Tetapi Paulus justru melihat sesuatu hal yang luar biasa. Ada kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan fisik. Paulus mengatakan bahwa dia tidak tawar hati sekalipun kondisi lahiria dia, tubuh lahiri dia berkurang. Justru di ketika yang berkurang itulah dia semakin menguatkan keimanannya kepada Tuhan. Justru tubuh lahiria yang berkurang tersebut membuat dia semakin berpengharapan kepada kehidupan yang akan datang. Yang sekalipun belum kelihatan. Yang sekalipun belum dapat dipastikan kapan. Tetapi dia memastikan itu akan menjadi miliknya. Masalah waktu dia tidak bisa pastikan karena kepastian tentang itu ada pada Tuhan Allah sendiri. Karena itu Paulus mau melihat bahwa ketika dia mengalami penurunan secara lahiriah, disitulah dia menaikkan peneguhan keimanannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita lihat pada surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Paulus mengatakan sangat luar biasa sekali. Roma pasal 5 ayat 3 sampai ayat 5. Paulus katakan dalam kitab Roma tersebut, saya bacakan saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah berbangga juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, Paulus sangat luar biasa mengatakan. Dalam kondisi fisiknya tersebut. Itu menciptakan keteguhan imannya. Menciptakan keteguhan iman, mengimani Tuhan Allah Bapa yang mengaruniakan kepada dia segala kekayaan. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan, kita diberitahukan, jangan pernah bimbang. Sekalipun kondisi lahiriah kita berkurang, tetapi keimanan kita semakin hari, semakin dewasa, semakin sempurna dan semakin menghasilkan buah iman dan akan menuju kepada buah iman yang sejati, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk semua yang terindah dan terbaik yang Kau berikan kepada kami. Benar Tuhan, sekalipun kami mengalami kekurangan, penurunan secara fisik, secara lahiriah, tetapi iman kami kepadamu semakin kokoh hari demi hari. Jika kami berada dalam sebuah pergumulan hidup yang mempengaruhi kondisi lahiriah kami secara fisik, justru itu yang membuat kami semakin teguh kepadamu. Justru itu yang akan membuat kami semakin melihat pengharapan yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong dan membantu kami untuk teguh di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wih gila sampai